Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema metabolisme protein dan lemak. Langsung saja pada slide pertama, yaitu proses pencernaan protein. Yang pertama, mulut. Secara mekanik, protein mulai dipecah di mulut, membuka struktur aslinya agar enzim bekerja lebih efektif. Namun secara kimiawi, pencernaan protein belum terjadi di mulut. Yang kedua yaitu lambung. Di lambung, lingkungan asam HCl melakukan denaturasi terhadap protein, membuka struktur tiga dimensi dan membuatnya rentan terhadap enzim. Asam lambung HCl membuat protein terdenaturasi sehingga struktur rusak dan lebih mudah dicerna. Enzim pepsim yang diaktifkan oleh lingkungan asam itu mulai memecah protein besar menjadi peptida yang lebih kecil menghasilkan polipeptida pendek. Selanjutnya pada proses pencernaan protein di usus halus, khususnya di bagian duodenum dan seterusnya, ketika kaim atau isi makanan setengah cair masuk ke dalam usus halus, pankreas akan mengeluarkan enzim-enzim penting seperti tripsin, kimotripsin, dan karbosipeptidase. Enzim-enzim ini berperan untuk terus memecah rantai peptida yang masih panjang dari bentuk yang lebih sederhana, yaitu dipeptida, tripeptida, dan juga asam amino. Selanjutnya ada sel-sel enterosit yang terdapat di dinding usus halus. Dengan bantuan enzim-enzim yang ada di brush order atau permukaan fili usus, akan melanjutkan proses pemecahan peptida menjadi asam amino tunggal. Asam amino inilah yang nantinya dapat diserap ke dalam aliran darah untuk digunakan oleh tubuh. Jadi secara garis besar pencernaan protein di usus halus melibatkan tahap pemecahan polipeptida menjadi oligopeptida atau rantai pendek. Kemudian dengan bantuan enzim usus seperti aminopeptidase dan dipeptidase, oligopeptida tersebut diuraikan lagi menjadi asam amino yang bebas yang siap diserap oleh tubuh. Selanjutnya ada proses penyerapan protein. Yang pertama ada di usus halus. Protein yang kita makan akan mengalami pencernaan terlebih dahulu hingga menjadi molekul-molekul kecil. Penyerapan protein ini terjadi terutama di usus halus, khususnya pada bagian jejunum dan ileum. Di sini, nutrisi hasil pencernaan termasuk protein akan diserap oleh sel-sel untuk masuk ke dalam aliran darah. Penyerapan protein dalam bentuk asam amino, dipeptida, dan tripeptida setelah protein dipecah oleh enzim pencernaan menjadi bentuk lebih kecil seperti asam amino, dipeptida, dan tripeptida. Molekul-molekul ini akan diserap oleh enterosit, yaitu sel-sel penyerap di usus halus. Molekul tersebut masuk ke enterosit melalui transporter khusus yang ada di membran sel enterosit. Setelah masuk, dipeptida dan tripeptida akan dipecah kembali menjadi asam amino tunggal oleh enzim peptidase yang ada di dalam enterosit, sehingga hanya asam amino yang beredar ke tubuh. Kemudian, asam amino ini dikumpulkan untuk selanjutnya dibawa ke hati melalui pembuluh darah vena porta hepatica. Asam amino yang masuk ke dalam hati dapat digunakan untuk membentuk berbagai protein tubuh seperti enzim, hormon, dan juga membangun jaringan otot yang penting untuk fungsi tubuh dan pertumbuhan. Selain itu, jika tubuh memerlukan energi, kerangka karbon dari asam amino dapat dimanfaatkan dalam siklus Krebs untuk menghasilkan ATP, yaitu molekul energi utama. Atom nitrogen yang terbentuk dari pemecahan asam amino akan diubah menjadi urea di hati dan kemudian dibuang tubuh melalui ginjal dengan urin.
sehingga sisa nitrogen tidak menumpuk dan menjadi racun. Selanjutnya, proses pencernaan lemak. Yang pertama itu mulut. Pencernaan lemak dimulai saat makan dikunyah, air liur mengandung enzim lipase lingual, tetapi peran enzim ini sangat kecil karena waktu kontak dengan lemak yang sikat. Yang kedua itu lambung. Setelah makanan ditelan, lipase lambung mulai memecah lemak, namun aktivitas enzim ini juga terbatas karena lemak cenderung menggumpal di dalam lambung, sehingga hanya sebagian kecil yang bisa dicerna. Baik, selanjutnya proses pencernaan lemak di bagian usus halus. Usus halus merupakan lokasi utama terjadinya sebagian besar proses pencernaan lemak. Ketika lemak memasuki usus halus, proses ini memicu pelepasan dua hormon penting yaitu koles- kolestitokinin dan sekratin. Kolestoki Kolestokinin yaitu hormon ini memiliki fungsi untuk merangsang kantung empedu untuk menghasilkan empedu ke dalam usus halus. Empedu ini mengandung garam-garam empedu yang sangat penting dalam mengumulsi lemak. Proses emulsifikasi ini melibatkan pemecahan gumpalan lemak menjadi butiran-butiran yang lebih kecil, sehingga meningkatkan luas permukaan lemak. Dengan meningkatnya luas permukaan, enzim pencernaan dapat bekerja lebih efektif dalam pemecahan lemak. Kemudian sekretin. Hormon ini merangsang pankreas untuk melepaskan lipase dan pankreas, yaitu enzim utama yang bertanggung jawab untuk memecah lemak menjadi komponen-komponen yang lebih kecil agar dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya, proses penyerapan lemak. Yang pertama itu usus halus, terutama pada bagian duodenum dan jejunum yang berperan sebagai pusat utama proses ini. Yang kedua itu lemak. Lemak yang sebelumnya telah dipecah oleh enzim lipase pankreas menjadi asam lemak bebas dan monogliserida. Kemudian akan bergabung dengan garam empedu membentuk struktur khusus yang disebut misel sehingga lebih mudah masuk ke dalam sel epitel usus atau enterosit. Yang ketiga itu di dalam enterosit. Setelah berada di dalam enterosit, asam lemak dan monogliserida tersebut dirakit kembali menjadi trigliserida, lalu dikemas bersama kolesterol dan protein untuk membentuk kilomikron. Yang keempat itu, kilomikron tidak berlangsung masuk ke dalam aliran darah, tetapi terlebih dahulu melewati pembuluh limfa atau lakteal. Kemudian dialirkan menuju sistem peredaran darah, hingga akhirnya sampai ke jaringan tubuh untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi maupun disimpan sebagai cadangan lemak. Mungkin ini saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.